Motor Vario 125 yang puli sekunderinya ambrol ya. Udah 3 bulan ambruk di bengkel ini, belum ada kabar-kabar baik dari konsumennya ini mau digimanain ya, karena masih pabelit dengan biayanya. Nah, daripada ngaherinan ya di bengkel, jadi saya inisiatif ya, saya modalin aja dulu. Nah, ini contoh puli sekunderi yang ambrolnya sampai pen torsi camnya itu pada mencelang ya, nggak tahu kemana pada hilang tuh. Selongsongnya juga pada bolong seperti itu. Jadi kondisinya udah seperti ini saja. Ini akibat kurang perawatan ya, tidak ada pelumasan. Panbel pun juga rontok. Tapi ini untuk kampas ganda masih bagus. Ini untuk kipasnya segini mah bisa lah. Sengkilang sudah pada dekok, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa maju motor. Ini rumah roller bagus. Kemudian per dan untuk komponen-komponen lain masih roller masih utuh lah, masih ada, dan rumah roller masih baru. Nah, kemudian saya inisiatif sendiri ya, daripada ngeharinan ya bisa-bisa dipakai lah sama saya gitu ya di bengkel, daripada cicing bae, ngejedog, ngejugruk gitu ya ngeharinan. Nah, saya gunakan produk NPP seperti ini yang kualitasnya enak di kantong gitu ya. Kalau yang Orion kan nggak enak di kantong ya. Tapi menggunakan kualitas NPP juga dari segi untuk spare part yang lain, dari segi piston itu juga awet. Nah, entah yang dari puli sekunderinya untuk kualitasnya mungkin konsumen ataupun owner yang lain udah pernah ada yang pakai seperti ini, gimana untuk kualitasnya. Nah, jadi ini satu set seperti ini teman-teman, segojod ya, puli sekunderi, puli geser, puli tetap, kemudian udah ada corong, udah ada torsi cam, udah ada bearing-bearingnya, dan tambahan mur seperti ini. Jadi langsung tinggal kita pasang saja. Nah, dan untuk pergeseran pulinya itu halus ya teman-teman, halus lah, mantap. Cuman saya nggak tahu untuk kualitas dari bahan baja yang saling bergesekannya tersebut, karena biasanya kalau yang KW-KW gitu sebulan 2 bulan itu langsung amburadul akibat besinya sering kegesek, lemah lah, letoy. Kalau baja kan kuat. Jadi daripada beli yang KW-KW, yang mendingan beli NPP, udah jelas kualitasnya. Daripada beli CKD kan ada bungkus ori tapi dalamannya palsu gitu. Itu mah nggak rekomendasi, itu mah cepat rusak teman-teman. Mendingan NPP saja. Itu rekomendasi dari saya. Langsung kita kencangkan lah seperti ini. Nah, kita kencangkan saja langsung menggunakan kunci 39 secukupnya. Setelah kencang baru kita coba tes seperti ini pergeseran pulinya ini. Dan untuk bahannya tebal ya, lumayan tebal. Bearing-bearingnya juga bagus, presisi lah, istilahnya mantap. Udah saya cek di bagian pulinya juga, as pulinya tidak gojlag. Kemudian slidernya segini masih bisa dipasang. Yang penting jangan sampai hilang lah. Kalau ada mah pasang saja seperti ini. Nah, oke lah. Kemudian rollernya ini udah oplosan. Rollernya oplosan, untungnya masih utuh ya. Ada utuh-utuhnya. Kecuali yang udah gepeng, tinggal kuningannya aja, itu baru kita ganti. Sekarang mah kita memanfaat keadaan saja. Memanfaat keadaan. Kalau misalkan barang masih bisa dipakai, ya udah kita pakai aja. Seperti itu, jangan diganti-ganti lah. Karena ini motor nggak, istilahnya konsumennya juga nggak mengetahui untuk kendalanya apa. Yang penting motor jalan, meskipun suaranya kayak diesel, itu yang penting bisa jalan teman-teman. Jadi nggak berpengaruh suara ngeletrek, suara jedak-jeduk, nggak ada, nggak dipermasalahin sama konsumennya. Oke, kita kasih template di bosnya, kemudian langsung kita pasang saja seperti ini. Nah, dan untuk panbelnya kan itu udah rampung ya, udah nggak berbentuk apa-apa seperti benang. Nah, di sini untungnya saya punya yang masih bagus lah. Ini untuk Vario 125 meskipun ada retak-retak dikit, tapi ini bisa kepake sampai 1 tahun mah. 1 tahun mah bisa lah, ini masih bisa diandalkan tuh teman-teman. Langsung saja kita pasang ya. Oke, langsung kita pasang kipas. Kemudian pasang gigi engkol, pasang ring, dan pasang mur. Nah, jadi buat teman-teman semua juga, kalau misalkan ada barang bekas yang masih layak dipakai, jangan dikerongsokin dulu. Barangkali ada seseorang yang membutuhkan, emang yang nggak punya biaya gitu ya, bisa lah dikasih ke sini gitu. Misalkan panbel bekas yang belum pegat rampung, ya udah disimpan. Barangkali tetangga motornya rusak, panbel pegat, ya udah dikasih. Yang penting cukup untuk nabung beli panbel baru, misalkan 3 bulan 4 bulan lah gitu. Kemudian di bagian bearingnya ini kasih oli nih. Bukan oli, ini template ya. Asal bukan tekotok. Kalau tekotok bau. Nah, setelah saya cek ini putarannya bagus teman-teman. Tidak ada kegojlagan. Jadi si bearingnya presisi dengan as puli, itu mantap. Langsung kita pasangkan. Nah, contoh pemasangannya seperti ini ya. Jadi mudah. Karena ada seseorang mungkin kalau yang anak baru itu masang panbel aja puli seperti ini kesusahan. Mungkin ototnya kurang kuat karena pakai otot juga dan pakai otak.
kemudian langsung kita pasang mangkok, kemudian pasang ring dan mur. Kita kencangkan langsung menggunakan kunci 19. Ini video udah lama banget ya, bukan lama. Untuk permasalahan ini yang saya posting udah 3 bulan lebih. Ini baru perbaikannya seperti ini teman-teman, karena ini motornya nambruk terus. Saya sampai bosen ngelihatnya. Nah oke, langsung kita tes hidupkan ya motor seperti ini kondisinya. Ini permasalahannya bukan hanya di bagian CVT saja. Kalau bagian CVT ini udah cukup lah segini, tapi kendala di mesin juga ada ini teman-teman. Di bagian rocker arm, entah bearing kruk as ini ada, karena suaranya enggak sehalus motor standaran gitu. Tapi untuk konsumen tidak mempermasalahkan, dan saya pun berani jamin ini motor nggak bakalan mogok kalau misalkan suaranya seperti ini, karena cuman ada suara aja seperti itu, nggak bakalan sampai mogok. Cuma suara doang mah nggak jadi permasalahan ya. Langsung kita pasang. Nah jadi untuk pesan dari saya untuk semua konsumen pengguna motor ya, motornya dirawat ya, diperhatikan, jangan sampai diisi bensin full terus dipakai-pakai doang. Ya motor juga harus dirawat, kasih oli, ganti oli, perawatan komponen lain supaya awet dan bermanfaat.